Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya masih di Naohi Channel. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar jenis hewan herbivora. Apakah teman-teman sudah tahu jenis hewan herbivora? Berikut adalah ciri-ciri hewan herbivora. Makanan utama hewan ini adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan, seperti sayuran pun mereka mau memakannya. Berkembang biak secara vivipar atau beranak. Mereka termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Sebagian besar hewan herbivora hidup di darat, juga termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Memiliki gigi geraham yang lebar. Sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, dan comments. Badak adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Badak merupakan salah satu hewan mamalia yang tersisa dari zaman purbakala. Badak berevolusi hingga zaman ini dan tidak meninggalkan ciri-ciri, bentuk dan ciri dari nenek moyangnya. Badak adalah binatang yang besar dan kuat, maka dari itu mereka tidak dapat berlari secepat kuda. Namun mereka telah memperkuat kulit mereka yang tebal, sehingga dapat menghindar dari serangan-serangan. Badak memiliki penglihatan yang kurang baik, tetapi mereka memiliki penciuman dan pendengaran yang tajam. Mereka menggunakan penciumannya yang tajam untuk mengenali satu sama lain, untuk mencari makanan, juga untuk menghindari bahaya. Otot terbesar pada badak terdapat di lehernya. Otot besar ini diperlukan untuk menyangga kepala badak yang besar. Badak merupakan hewan pemakan tumbuhan yang terancam punah. Populasi hewan ini sudah semakin sedikit. Hewan yang satu ini memiliki kebiasaan memakan buah dan dedaunan. Meskipun pemakan tumbuhan, namun badan termasuk hewan yang berbahaya. Hewan ini bisa mengancam keselamatan manusia atau makhluk hidup lain jika merasa terusik. Kerbau adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama Asia. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar, orang India menyebutnya arni, yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Cina, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand. Apakah teman-teman mengira jika kerbau mirip dengan sapi? Pada kenyataannya, kerbau ini berbeda dengan sapi dan kerbau ini termasuk salah satu hewan yang cukup banyak ditemukan di Asia. Kerbau menjadi hewan pekerja tangguh hingga sampai saat ini dipakai untuk penarik pedati dan membajak sawah. Kerbau bukan hanya menghasilkan daging yang dapat dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga menghasilkan susu yang juga bisa dikonsumsi oleh manusia yang bisa diolah menjadi yogurt. Kerbau memiliki tanduk yang dapat digunakan sebagai hiasan rumah. Tidak hanya itu saja, tanduk kerbau juga bisa dijadikan bahan baku kerajinan, seperti pipa rokok, penggaruk, penjepit wayang kulit dan masih banyak lagi. Bahkan kotoran kerbau bisa digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar apabila dikeringkan. Kuda. Jenis hewan herbivora berikutnya yaitu kuda. Hewan dengan nama latin Equus cobalus ini biasanya mengkonsumsi rumput. Kuda umumnya dipelihara manusia untuk dimanfaatkan sebagai alat angkut atau transportasi. Meskipun ada juga yang memanfaatkan daging dan susu kuda untuk keperluan konsumsi. Perlu kita ketahui bersama, bahwa kuda sangat berbeda dengan sapi yang mana kuda hanya memiliki satu lambung atau monogastrik. Sehingga, kuda sangat membutuhkan nutrisi yang seimbang, mikroorganisme dalam gut dan juga minyak pakan. Kebutuhan hijauan dari kuda memang berbeda dengan sapi, faktanya sapi memiliki kebutuhan lebih banyak daripada kuda. Oleh karena itu, pemberian hijauan pada kuda harus berkualitas dan tidak boleh berlebih. Selain kebutuhan hijauan, ada beberapa hal dalam mengatur pola pakan kuda. Di antaranya,
Pemberian pakan biji-bijian sangat baik bagi kuda. Pakan disesuaikan dengan beban kerja kuda, usia dan skor kondisi tubuh atau berat badan. Rutinitas pemberian pakan, dan pasokan air segar dan bersih yang cukup tersedia untuk kuda setiap saat. Unta. Unta merupakan hewan yang hidup di lingkungan gurun. Seperti diketahui, hanya segelintir tanaman saja yang bisa tumbuh di gurun. Gurun identik dengan tanaman berduri. Meskipun hanya tersedia tanaman tersebut, ternyata kuncinya ada pada bibir unta. Bibir mereka sangat keras dan diciptakan untuk memakan tanaman berduri. Ketiga spesies unta, Camelus dromedarius, Camelus bactrianus, dan Camelus ferus, telah beradaptasi untuk memudahkan mereka hidup di gurun. Unta memiliki bibir atas yang terbelah, dengan masing-masing setengah bergerak secara terpisah untuk memungkinkan hewan itu merumput di dekat tanah dan makan rumput pendek. Bibir mereka juga kasar dan keras namun masih fleksibel, yang berarti unta dengan mudah mematahkan dan memakan tanaman berduri dan asin. Unta juga memiliki tonjolan berdaging yang disebut papila di mulut mereka. Papila ini melapisi mulut untuk melindunginya dari makanan yang menusuk dan membantu unta menelan makanan itu. Unta dromedarius, yang memiliki satu punuk, memakan tanaman berduri, rumput kering, dan semak asin. Unta jenis ini juga memakan hampir semua tanaman gurun yang tersedia. Secara keseluruhan, unta ini memakan rumput, daun, dan ranting dari tanaman apapun di gurun, termasuk tunas hijau semak saksaul. Kemudian, unta Bactria Camelus bactrianus dan Camelus ferus di Mongolia memakan tanaman semak daun bertangkai dan sejenis tanaman bunga, seperti caragana, halosilon, reumuria, dan salsola yang tumbuh di sana. Lantas, apa yang terjadi setelah para unta menelan makanan tersebut? Unta memiliki 3-4 bagian perut. Dari situ makanan akan dipecah sebagian di dua perut pertama sebelum dimuntahkan sebagai makanan empuk dan diangkat lagi. Setelah ditelan dan masuk ke perut lainnya, olahan makanan akan ditambah dengan mikroba yang membantu pencernaan. Jika tidak tersedia makanan, unta akan memanfaatkan lemak yang ada di punuknya sebagai cadangan makanan. Karena itu, unta dapat bertahan lebih dari seminggu tanpa air dan berbulan-bulan tanpa makanan. Jerapah. Jerapah juga termasuk binatang herbivora. Hewan endemik Afrika ini biasanya mengkonsumsi dedaunan dan tumbuh-tumbuhan tinggi. Hewan ini memiliki postur tubuh yang tinggi bahkan bisa mencapai 5,5 meter dengan berat 1.365 kg. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari suku yang berbeda, yaitu Giraffidea yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, Okapi. Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya Camelopardalis diambil dari nama dalam Latin, karena dianggap sebagai bastar unta camel dan macan tutul leopard. Gajah. Hewan mamalia yang terkenal cerdas ini juga termasuk herbivora. Gajah biasanya mengkonsumsi rumput sebanyak 160 kg per hari. Hewan ini cukup mudah dikenali karena memiliki penampilan yang berbeda dari hewan lain. Gajah memiliki tubuh besar, dengan belalai panjang dan telinga lebar. Belalai yang panjang mempermudah gajah untuk mengambil makanan yang ada di permukaan tanah. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah,
dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga, yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Kambing. Kambing adalah binatang pemamah biak dan pemakan rumput daun-daunan, berkuku genap, mempunyai tanduk yang bergeronggang, dan biasanya dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, atau kadang-kadang bulunya. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan biri-biri karena keduanya tergolong dalam famili Caprinae. Sapi. Sapi adalah hewan ternak dari suku Bovidae. Sapi merupakan hewan yang mengkonsumsi rumput. Hewan ini memiliki sistem pencernaan yang bisa mencerna rerumputan dengan baik. Sapi biasanya menjadi hewan ternak yang dimanfaatkan susu dan daging untuk konsumsi manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, seperti pengolahan lahan tanam atau baja. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Rusa. Rusa adalah salah satu mamalia yang termasuk hewan pemamah biak. Makanan utamanya yaitu rerumputan atau disebut hewan herbivora. Rusa memiliki susunan gigi geraham yang sesuai dengan jenis makanannya. Hidup di wilayah tropis dan subtropis. Ciri-ciri rusa yaitu hewan berkaki empat, memiliki telinga cukup panjang dan agak runcing ke atas. Rusa jantan memiliki sepasang tanduk di kepalanya yang menyerupai akar pohon. Rusa juga hidup secara berkelompok dan berkembang biak dengan melahirkan. Rusa salah satu dari 43 spesies ruminansia berkuku dalam ordo Artiodactyla. Terkenal karena memiliki 2 kuku besar dan 2 kuku kecil di setiap kaki. Rusa berasal dari semua benua kecuali Australia dan Antartika. Dan banyak spesies telah diperkenalkan secara luas. Panda. Jenis hewan herbivora berikutnya yaitu panda. Hewan dengan tubuh besar ini biasanya mengkonsumsi bambu muda. Hewan ini memiliki kebiasaan hidup berkelompok dalam suatu area. Panda memiliki kebiasaan untuk mengupas bagian luar bambu muda sebelum memakannya. Mereka menggunakan gigi premolar untuk menghilangkan bagian berwarna hijau pada bambu. Bagian kulit berwarna hijau tersebut diketahui mengandung racun dan kaya akan senyawa abrasif. Karena pola makan tersebut, gigi premolar panda pun mengalami adaptasi. Gigi premolar sendiri merupakan gigi yang terletak di antara taring dan geraham. Herbivora pada umumnya memiliki geraham yang bergerigi untuk membantu mereka menghancurkan tumbuhan berserat tinggi. Tak hanya itu, rahang bagian bawah mereka juga dapat bergerak menyamping untuk membantu proses mengunyah. Panda diketahui memiliki taring atas yang cukup panjang. Meski begitu, taring tersebut tak menghalangi gerakan menyamping yang dilakukan rahang bagian bawah.
Kelinci. Kelinci juga masuk dalam kelompok herbivora karena dalam kesehariannya hewan ini biasa mengkonsumsi dedaunan dan umbi-umbian. Kelinci biasanya dijadikan sebagai hewan peliharaan. Hewan ini memiliki berbagai jenis seperti kelinci Angora, Lop, Flemish Giant, Rex, dan berbagai jenis lainnya. Hewan yang identik dengan warna putih dan beberapa bercorak ini bernafas dengan paru-paru. Hal tersebut berarti kelinci hidup di daratan. Selain itu, kelinci termasuk hewan vivipar atau mamalia. Hewan vivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Proses ini dilakukan oleh hewan betina. Hewan vivipar memiliki karakteristik melahirkan dari induknya betina, memiliki kelenjar susu, mampu menyusui, tubuhnya dilapisi bulu dan memiliki daun telinga. Kelinci memiliki karakteristik tersebut. Kelinci merupakan hewan yang menarik. Pasalnya, kelinci dapat melahirkan hingga 2040 bayi setiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak yang membangun peternakan kelinci. Kelinci aktif pada malam hari. Penglihatannya semakin tajam ketika ia berada di ruangan yang remang-remang atau gelap. Posisi mata kelinci berada di sisi kanan dan kiri kepala. Hal ini membuatnya dapat melihat hingga 360 derajat. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang penopang tubuh. Kelinci memiliki tulang belakang yang lurus dari kepala hingga ekor. Karakteristik lainnya yakni memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Tengkorak pada kepala terlihat lebih besar untuk melindungi otak. Hewan vertebrata juga memiliki 2 pasang alat gerak tubuh. Selain itu, kelinci juga memiliki alat pernapasan berupa paru-paru dan alat pencernaan yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Zebra. Zebra adalah hewan herbivora. Makanan utamanya adalah rumput. Namun kadang-kadang hewan ini juga makan semak, dedaunan, ranting, dan bahkan kulit kayu. Zebra adalah hewan dari famili kuda yang tubuhnya berbelang-belang hitam dan putih. Habitat hewan ini tersebar di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Belang-belang pada tubuh zebra membantu sistem pertahanan zebra dan mampu membingungkan predator. Zebra memiliki warna disruptif, seperti beberapa katak pohon dan ular belang. Belang pada tubuh zebra memecah kontur rata hewan, menyamarkan bentuk asli zebra. Zebra hidup dalam kelompok. Hidup berkelompok membantu mereka mempertahankan diri dari predator. Zebra saling mengadakan komunikasi dengan suara dan ekspresi wajah. Hewan ini tidur sambil berdiri. Zebra tidur hanya jika merasa terjamin di tengah kelompoknya. Zebra mempunyai pendengaran dan penglihatan yang sangat adun. Satwa ini mampu lari dengan kecepatan mencapai 56 km per jam. Kuda ini juga mempunyai tendangan yang sangat kuat yang mampu mencederai predator seperti singa, cheetah, hyena atau anjing liar. Kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan herbivora. Pada siang hari, kuda Nil berada di air atau di lumpur untuk tetap dingin. Di air, kuda Nil hidup secara berkelompok dan menguasai wilayah tertentu. Kuda Nil juga tidur, bereproduksi, dan melahirkan di air. Pada petang dan malam hari, kuda Nil keluar dari air dan memakan rumput. Di darat, kuda Nil tidak berkelompok dan tidak memiliki wilayah teritorial. Kuda Nil mempunyai tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil mempunyai ciri khas tubuh yang besar,
mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Kuda Nil dewasa mempunyai berat 1,5 sampai 3 ton. Meskipun bertubuh besar dan berkaki pendek, kuda Nil mampu berlari dengan cepat. Untuk jarak pendek, mereka mampu berlari secepat 30 km per jam, lebih cepat dari kecepatan lari manusia pada umumnya. Kuda Nil memiliki watak agresif dan dianggap salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Keledai. Keledai adalah hewan herbivora yang suka makan rumput, meskipun mereka juga terkadang memakan semak dan tanaman gurun. Bukannya mencabik-cabik rumput dengan giginya, keledai mengambil tanaman dengan bibir, menariknya ke dalam mulut, lalu merobeknya dengan giginya yang rata dan menggilingnya untuk ditelan. Keledai adalah pemakan yang rakus. Seekor keledai dapat mengonsumsi makanan sebanyak 2.722 kg per tahun. Domba. Domba diklasifikasikan sebagai hewan herbivora karena pakan utamanya adalah tanaman atau tumbuhan. Selain itu, domba juga tergolong ke dalam hewan mamalia karena menyusui anak-anaknya. Spesies ini memiliki sistem pencernaan pakan yang khas di dalam tubuh, yakni memiliki 4 bagian perut. Maka dari itu, domba juga digolongkan sebagai hewan ruminansia. Sistem pencernaan yang khas inilah yang menyebabkan domba mampu mengonversi pakan-pakan berkualitas relatif rendah. Daging domba sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan, yaitu sebagai salah satu penyumbang protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi manusia. Selain dagingnya untuk dikonsumsi, bulu domba juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan benang wol, jaket dan karpet. Kulitnya pun dapat digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan jaket kulit, sabuk, sepatu dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, domba juga menghasilkan produk susu yang pemanfaatannya banyak diterapkan dalam berbagai produk kosmetik, karena memiliki kandungan nutrisi atau mineral yang padat dan tinggi, serta mengandung double moisturizer yang mampu memutihkan kulit dalam jangka waktu yang tidak lama. Bison. Bison termasuk hewan mamalia herbivora yang punya ukuran tubuh besar, tinggi, dan berat, yang berasal dari padang rumput dan hutan terbuka di Amerika Utara. Ini adalah anggota keluarga Bovidae, yang juga termasuk sapi, domba, dan kambing. Berat seekor bison bisa hampir mencapai angka 1000 kg atau 1 ton. Meskipun ukuran tubuhnya besar dan berat, bison ternyata bisa berlari cepat dengan kecepatan 32 km per jam. Tidak hanya tubuhnya yang berat, bison juga bisa memiliki tanduk yang bertumbuh mencapai 60 cm. Uniknya, bison hanya memakan rumput, semak, dan ranting setiap harinya untuk bisa mendapatkan tubuh yang besar. Kanguru. Kanguru adalah herbivora dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari berbagai tanaman seperti rumput, semak, dan bunga. Beberapa spesies mungkin juga memakan jamur dan lumut. Kanguru hidup dalam kelompok yang disebut gerombolan, juga dikenal sebagai pasukan atau kawanan. Massa ini biasanya dipimpin oleh jantan yang dominan dalam kelompok.
Kanguru adalah marsupial yang berasal dari benua Australia. Nama ilmiah mereka, Macropus. Ciri khas mereka yang paling khas adalah kaki belakang yang besar, kaki yang panjang, dan ekor yang besar. Kanguru itu unik karena mereka adalah satu-satunya hewan seukuran mereka yang menggunakan lompatan sebagai alat pergerakan utama mereka. Kanguru terkenal karena kaki belakangnya yang kuat, kakinya yang besar, dan ekornya yang panjang dan kuat. Mereka menggunakan tungkai dan kakinya untuk melompat-lompat, yang merupakan alat gerak dasar mereka, dan ekornya untuk keseimbangan. Seperti marsupial lainnya, betina memiliki kantong permanen untuk membesarkan anaknya. Kantung kanguru secara teknis disebut marsupium dan melakukan sejumlah fungsi. Kelenjar susu kanguru betina, yang ia gunakan untuk mengasuh anaknya, berada di dalam kantongnya. Kantung itu juga berfungsi mirip dengan inkubator untuk memungkinkan bayi kanguru berkembang sepenuhnya. Kantong tersebut memiliki fungsi keamanan karena membantu melindungi anak kanguru dari pemangsa. Kanguru biasanya memiliki tinggi antara 3 hingga 7 kaki. Beratnya bisa mencapai sekitar 200 pon. Ciri fisik kanguru lainnya adalah kepalanya yang relatif kecil dengan telinga yang besar dan bulat. Karena kemampuan melompat mereka dapat melompat jarak jauh. Beberapa pejantan dapat melompat hingga hampir 30 kaki dalam sekali lompatan. Tapir. Tapir adalah binatang herbivora yang memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Tubuhnya berwarna hitam dan putih sementara lenguannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Tapir merupakan hewan yang soliter, kecuali pada musim kawinnya. Aktivitasnya lebih banyak pada malam hari. Aktivitas makan biasanya dilakukan sambil tetap terus berpindah dalam jalur yang berpindah-pindah. Jangkauan jelajah tapir sangat luas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan lokasi yang kaya garam mineral. Tapir dewasa bisa mempunyai panjang tubuh sampai 225 cm. Bentuk tubuh lainnya yang menjadi ciri khas tapir adalah hidungnya yang memanjang menyerupai belalai pendek. Hidung ini selalu didekatkan ke tanah pada saat berjalan. Tapir lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran dalam menjalani kehidupannya. Beberapa ahli menyatakan bahwa hewan ini mempunyai penglihatan yang lemah. Selain memiliki keunikan pada warna tubuh, tapir mempunyai keunikan tersendiri pada jumlah jemari kaki. Pada kaki depan tapir memiliki 4 jari sedangkan pada kaki belakang hanya 3 jari. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kita dapat belajar bersama lagi. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. See you next time.